Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimulakan. Bekalnya usaha agama itu adalah yakin. Setiap usaha ada bekalnya, ada modalnya. Modal agama adalah yakin. Maka seluruh para nabi, seluruh para rasul, pelajaran yang pertama yang mereka berikan kepada umat agar umat ini bisa menghafalkan agama yang akhirnya mereka akan dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah dunia akhirat. Yang mereka ajarkan pertama adalah keyakinan. Keyakinan bahwa yang berkuasa ini hanyalah Allah. Yang menentukan hanya Allah. Hati manusia dikendalikan oleh Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mau apa-apa, dan tidak bisa menolak apa-apa tanpa ketentuan dari Allah. Kalau manusia itu ingin baik karena ditolong oleh Allah, kalau manusia itu ingin buruk karena tidak ditolong oleh Allah. Tidak ada perkara yang terjadi di mana saja, di daratan, di lautan, di bumi, di langit, di dunia akhirat, tanpa dikendalikan, ditentukan, diawasi, didengar oleh Allah SWT. Semua dari Allah. Makhluk ini betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa. Makhluk yang kecil, makhluk yang besar sama saja. Kayak lampu kecil, lampu besar sama saja. Kalau nggak ada setrumnya nggak bisa nyala. Binatang kecil kayak semut, binatang besar kayak kerbau sama saja. Kalau nggak ada nyawanya nggak bisa jalan. Makhluk itu sama saja. Tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Walaupun itu raja, kalau nggak ada nyawanya kira-kira bisa jalan nggak? Nggak bisa. Walaupun orang kaya, walaupun orang miskin, walaupun siapa saja, tanpa Allah tidak bisa apa-apa. Musuh teman sama saja. Musuh sama teman itu sama saja. Musuh tidak bisa membahayakan kita tanpa Allah. Teman tidak bisa membantu kita tanpa Allah. Maka orang beriman itu dengan musuh dan dengan teman tidak terkesan. Dengan musuh ya tidak terkesan, dengan teman ya tidak terkesan. Karena teman musuh tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Hatinya hanya bergantung tidak kepada Allah. Tidak bergantung dengan teman, tidak pula takut dengan musuh. Takut hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Itu kalau keyakinan benar. La ilaha illallah. Semua makhluk-makhluk ini kalau mendatangkan manfaat kepada kita ya karena digerakkan oleh Allah. Kalaupun mereka membahayakan kita ya karena digerakkan oleh Allah. Maka dalam kondisi apapun tawajuh kepada Allah. Orang-orang kita ajak mau
Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Kalau orang-orang berbondong-bondong, kita ajak mau kembali kepada Allah. Yang memaukan ya Allah. Subhanallah, subhanallah. Kalau orang itu menolak, hasbi Allah, fa in tawallau fa wal hasbi Allah. Orang mau ya kembali kepada Allah, orang menolak ya kembali kepada Allah. Susah ya kembali kepada Allah, yang bisa menghilangkan susah kita hanya Allah. Gembira ya kembali kepada Allah ya karena yang menggembirakan Allah. Dan yang menggembirakan ini kalau Allah merubah jadi kesusahan, jadi kesusahan. Maka jangan sampai kegembiraan itu melupakan kita kepada Allah. Disenangi orang ya kembali kepada Allah. Dimarahi orang ya kembali kepada Allah. Kalau Allah menghendaki yang senang tahu-tahu bisa jadi benci, yang benci tahu-tahu jadi senang. Maka jangan karena disenangi orang lupa kepada Allah. Karena punya sawah yang lebar, punya rumah yang bagus lupa kepada Allah. Nanti kalau Allah jadikan sawah kita menyusahkan kita bagaimana? Karena temanten baru tidak ke masjid, tidak keluar 3 hari lagi, nanti kalau istrinya lari bagaimana? Nah, kalau Allah rubah hati istri kita sehingga benci sama kita bagaimana? Apa kita nggak susah? Maka gembira ingat kepada Allah, susah ingat kepada Allah. Insyaallah kan? Ditolak ingat kepada Allah, diterima ingat kepada Allah. Susah ingat sama Allah, bunga ingat sama Allah. Ada hajat ingat sama Allah, ada ancaman ingat kepada Allah. Karena walaupun seluruh dunia ngancam, kalau Allah selamatkan ya tetap selamat. Kalau seluruh dunia bantu, kalau celaka kan ya tetap celaka. Itulah makna i'qil wa tawakkal. Kita boleh usaha, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Jangan bergantung dengan usaha kita. I'qil wa tawakkal. Kita tali unta kita, tapi hatinya bergantung kepada Allah. Ini namanya tawakal. Nah, kalau orang itu tawakal nanti banyak dapat pengalaman iman. Ini kalau orang itu masih bergantung sama ini, sama itu, sama selain Allah, nanti pengalaman imannya itu nggak ada. Allah tutup. Nah, walaupun kita ini rumahnya itu dekat sama rumahnya presiden maunya, tapi kalau nggak pernah hubungan, ya kayak jauh, ya kan? Allah itu maha dekat dengan manusia, dengan hambanya itu maha dekat sebetulnya. Tapi karena tidak pernah hubungan, jadinya kayak jauh. Yang kita senantiasa belajar hubungan kepada Allah. Ada apa-apa doa kepada Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada masalah apa saja, doa ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sampai dapat pengalaman hubungan dengan Allah. Insyaallah kan? Kalau keluar jam 12 malam diusir dari masjid gimana? Bagaimana? Hasbi Allah. Kalau dapat taskilan
Kalau dikirim uang dari ayahnya, ibunya, gimana? Kalau dikirim taskilan untuk dipimpin 4 bulan, gimana? Ini ada orang mau keluar 4 bulan, nggak ada yang mimpin, gimana juga? Gimana? Coba bagaimana, saya tanya. Saya ini sudah hari ini mau pulang Pak ini. Ini ada tahsilan 4 bulan. Gimana? Bismillah. Alhamdulillah. Lulus kamu, lulus. Bismillah itu maksudnya berangkat itu apa pulang? Sejauh mana kita punya tanggung jawab agama, sejauh itu pula derajat kita di sisi Allah. Pak Lurah dengan Pak Bupati itu bedanya apa? Tanggung jawabnya. Kalau Pak Lurah itu tanggung jawabnya cuma 1 desa, kalau Bupati 100 desa. Ini karena beda tanggung jawab, akhirnya beda derajat. Kalau presiden negara, di orang itu kalau merasa tanggung jawab berarti punya derajat. Kalau nggak punya tanggung jawab berarti nggak punya pangkat. Di dalam agama juga begitu. Alah, orang keluar, orang nggak keluar, yang penting saya mau pulang. Nggak punya derajat ini, belum punya pangkat, kopral aja belum. Tapi kalau orang itu punya tanggung jawab, nah ini dakwah memerlukan amar jamaah, saya siap. Dakwah perlu makomi, saya siap. Dakwah perlu apa, saya siap. Oh ini kok orang punya tanggung jawab, punya pangkat dalam dakwah. Para Nabi alaihissalam punya tanggung jawab mikirkan umat. Itu ciri khasnya para Nabi, punya tanggung jawab. Allah kasih tanggung jawab. Pengikut para Nabi ya punya tanggung jawab, bagian dari tanggung jawabnya para Nabi. Insya Allah mana kan? Orang yang punya derajat dunia ya dapat fasilitas dunia. Kalau orang jadi lurah dikasih bengkok, ya nah. Jadi bupati dikasih gaji sebulan berapa nggak tahu saya. Kalau punya derajat agama ada juga fasilitasnya ada. Fasilitasnya apa? Doanya makbul. Kalau ikhlas ini, doa-doanya makbul. Dikasih bengkok tapi doanya tidak makbul. Dengan dikasih doa makbul, bengkoknya nggak dikasih. Senang mana? Dikasih uang, doanya tidak makbul. Doanya makbul, tidak dikasih uang. Senang mana? Nah, kayak Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak punya kerajaan, tapi doanya makbul. Dengan doa itu dia minta kerajaan. Rabbana ighfir lana, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Kerajaan dikasihkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman. Blak, ini kekuatan doa. Rasulullah SAW tidak dikasih teman, tapi doanya makbul. Ya Allah kasih hidayah Umar, ya Allah. Umar datang bantu. Ya enggak? Kasih teman saya, akhirnya punya sahabat banyak di mana-mana. Jadi yang penting itu teman apa doa makbul? Doa makbul. Yang penting istri apa doa makbul? Doa makbul.
Yang penting punya sawah apa doa makbul? Doa makbul. Kalau doanya makbul bisa punya sawah. Tapi kalau sawah tidak bisa memakbulkan doa, nggak bisa. Doa makbul penting. Nah, doa makbul itu pertama harus punya yakin pertama. Kedua kali harus punya tanggung jawab agama. Ing tangsurullah yang surkum. Di antara maknanya yang surkum doanya makbul. Yang ketiga harus istiqomah dalam amalan. Insyaallah kita niat mulai kan? Yang diperintahkan dikerjakan, yang haram ditinggalkan, namanya istiqomah. Istiqomah dalam sholat, ya yang diperintahkan dalam sholat itu dikerjakan, yang wajib, yang sunnah. Yang dilarang dalam sholat ditinggalkan. Jangan sholat ngentut, nah, namanya tidak istiqomah. Istiqomah dalam dakwah ya, yang diperintahkan dalam dakwah dikerjakan, yang dilarang tinggalkan. Insyaallah kita niatkan, keluar jangan bawa HP, itu dilarang itu. Nah, jangan gunjing orang, jangan berantem pecah hati. Dakwah tapi kalau songkol sana songkol sini ya, itu namanya tidak istiqomah, karena tidak menjalankan perintah, tidak meninggalkan larangan. Insyaallah mulai kan, kalau yakinnya benar, punya tanggung jawab dan istiqomah, dua-duanya makbul nanti. Kalau doanya makbul, selesai masalah. Ini doa makbul kuncinya. Kalau sudah doa makbul, sukses semua kita. Ini supaya doa makbul itu banyak syarat-syaratnya itu. Di antaranya itu kalau dapat perintah Allah itu cepat dikerjakan, jangan ditunda. Nanti doanya makbul. Allahu Akbar, nanti doanya makbul. Dan Allah Akbar, nanti tidur dulu. Ini bikin doa nggak makbul ini. Kalau di taskil, jangan nanti aja saya repot. Ini nanti bikin doa nggak makbul nih. Jadi kalau ada perintah Allah itu cepat. Kayak Sayyidina Abu Bakar. Perintah apa? Bismillah. Itu juga. Kalau ingin doanya makbul, kalau ada perintah Allah cepat dikerjakan. Kalau ingin doanya makbul, jangan sekali-kali makan haram. Makan haram betul tinggalkan. Sekarang ini banyak perkara haram dianggap halal. Contohnya riba, namanya bank itu. Bank itu riba, kecuali bank Islam. Tapi karena sudah umum, mana ada orang menganggap riba itu haram? Biasa. Mulai dari desa sampai ke kota. Mulai bank kecil sampai bank besar-besar. Semua membungakan uang, nganakne duit, kuwi riba. Itu bikin doa nggak makbul itu. Maka setan tuh pintar itu supaya orang Islam itu doanya nggak makbul, kasih bank, makanannya jadi haram, ya sudah. Kalau orang Islam itu doanya nggak makbul, sudah hilang kesaktiannya, hilang kekuatannya. Sejak zaman dulu itu orang Islam itu kehebatannya di dalam doanya. Dan doa itu bisa hebat ketika amalannya lurus, makanannya halal. Para sahabat itu doa-doanya kuat, makbul. Karena perutnya itu bersih, nggak ada haramnya.
Bahkan bukan hanya haram saja, yang makruh-makruh pun tinggalkan. Masuk ngerokok. Enten sing ngerokok mboten ta? Mboten enten nggih. Saniki mboten enten. Mungkin jam 8 bar sarapan enten sing ndelik ngidul kok kelepas-kelepis kan sinten niku. Terus nek dalu bar taklim akhir kok pinggir dalan kok enten konang itu kok abang. Niku sinten niku? Niku sangkem arep ngundunga kok diobori. Niku mungkin mari dungane Kak mandi. Insyaallah Bang dilereni ngerokoknya apa tuh ngerokok barang ini. Daripada ngerokok, duit disedekahne. Itu ganjaran. Insyaallah nyen. Ojo nandur mbako. Ini orang Madura di sini. Jangan nanam tembakau, karena itu berarti membantu orang-orang makruh. Bahkan banyak ulama mengatakan rokok itu haram, membantu haram tuh. Jangan nanam bako. Ini orang sini nggak ada yang nanam bako, nanam tebu, tapi uangnya utangan bank. Nah ini bikin hati kita kotor. Kalau sholat nggak bisa khusyuk, kalau bayan ngantuan. Nah, ini tanda-tanda perkara haram atau syubhat masuk dalam perut kita. Tandanya ibadah itu wabut berarti tanda-tandanya ini. Ada barang haram masuk di perut. Ngantuk berat. Nah, apalagi bayan, subuh itu terutama. Itu mesti ada barang haram atau syubhat. Maka para sahabat dulu itu tahajud semalam-malam suntuk, pagi nggak ngantuk. Habis sholat subuh doa sampai basah, kena nangis. Bukan malam tahajud terus pagi terus bangkong tidur, enggak. Ini diantara sebabnya, di samping karena mereka punya cinta yang sangat tinggi kepada Allah, itu karena perutnya itu bersih, nggak ada haramnya. Insyaallah kita lihat semua kan, nah dibersihkan pekerjaan-pekerjaan kita ini. Banyak sedekah untuk membersihkan yang dulu-dulu, yang dulu ada nipunya, ada nyolong banyunya, gitu. Ada ribanya. Untuk membersihkan banyak sedekah, supaya bersih hartanya, bersih perutnya, bersih darahnya dari yang haram atau yang syubhat. Syubhat itu yang kurang jelas itu hilang. Orang dulu itu kalau nggak jelas betul nggak mau. Ada orang itu ulama zaman dulu semua kan, punya uang jatuh, kelenteng, nggak tahu, uang saya jatuh, saya cari, ini uang saya apa bukan ya? Oh ragu, nggak jadi diambil. Bukan ini sebagai gantinya, bukan itu. Nah. Kalau serandanya hilang gimana? Sandalnya hilang, sudah 3 hari cari gak ketemu, tahu-tahu ada sandal mirip, paling ini gantinya paling. Ini nggak boleh. Kalau ragu tinggalkan. Kalau ke warung, tadi saya makan tempe itu 3 apa 2 ya? Lah 2 saja. Jangan begitu, itu namanya syubhat nanti. Kira-kira 3 apa 4? Kira-kira 5 apa 6 gitu aja. Dilebihi, jangan malah dikurangi. Insyaallah mulai kan?
Jangan makan yang haram, jangan makan yang syubhat. Itu di rumah baginda Nabi SAW. Sayyidina Hasan, Husain, cucunya Nabi, mengambil korma. Maka oleh Nabi diambil. Maksudnya anak kecil. Karena Nabi khawatir korma yang berceceran di rumah Nabi itu korma zakat. Korma zakat. Karena banyak orang yang mengumpulkan zakat di rumah Nabi alaihissalam. Maka ketika cucunya ngambil kurma yang berceceran tadi itu, bagaimana? Keluarkan. Insyaallah mulai kan? Padahal anak kecil. Nanti kalau anak kecil itu kemasukan haram jadi nakal, beling. Suruh ngaji nggak mau. Jadi kalau suruh nonton TV sergap. Nah, ini khawatir ini ada haramnya di perutnya ini. Ajeng bab sini. Prigirin lo. Iya, jamaah Pak Lurah nih. Mriki bab sini ngrungokne bayan iki sekedap yen. Arek nyapa mulai kuwi lho. Niki Pak Lurah Mboro niki. Istiqomah 3 hari ini. Pak Kaji Thohir, Pak Mudin, pun Borone sing dadi Medina, sampeyan ngertos. Sampeyan lurah sampeyan kan medal wae. Nek mboten purun medal, sampeyan jak Pak Lurah Mboro niki silaturahmi teng lurah sampean. Niki lho lurah yo metu yo iso. Mosok kowe ora iso metu. Kowe kok gak mati sampeyan tangkep lurah sampean. Mantun mboten? Nek mboten mantun sampeyan ngejak nika Pak Lurah nika Pak Mohson namanya. Sehingga sedaya lurah niku medal. Akhirnya desa ini barokah. Insyaallah njaten. Tekan di selali apal-apalan ini. Jadi supaya doa kita ini makbul, jangan sampai ada makanan haram masuk di perut kita. Kita jauhi betul-betul. Yakin yang benar, tanggung jawab agama, istiqomah, jangan ada makanan haram masuk. Insyaallah mulai kan? Dan kalau ada perintah Allah, cepat dikerjakan. Itu nanti doanya jadi makbul. Kalau pada perintah Allah jangan ditunda-tunda. Dimulai dari sholat. Kalau sudah hayya 'alas shalah, nggak ada mundur-mundur, langsung. Itu nanti doanya makbul. Kalau ditunda-tunda, marai dungone mboten mandi-mandi. Insyaallah kan? Kalau ada tanggung jawab agama, takaza, tugas-tugas agama, sempat dikerjakan supaya doanya makbul. Kalau sudah doa makbul, ngadepi masalah apa aja, dunia akhirat akan selesai. Insyaallah mulai kan? Nah ini sekarang ada takaza yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silahkan ke selatan. Monggo. Yang mau keluar, ini jamaah-jamaah. Yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, monggo.